Menganggap aku tak pantas bergaul dengan kalian. Ya, karena aku memang berbeda. Semula aku menanggapinya biasa-biasa saja. Tapi lama-lama tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka sudah tidak mau lagi bersahabat denganku. Lalu, apa arti gelang persahabatan ini? Tidak ada gunanya. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang emak pesan sudah ini belikan di warung. Sebentar, Mak. Ini, Mak, obatnya. Diminum ya, biar cepat sembuh. Ini, Mak. Sakit keras. Hampir 1 bulan sakitnya. Tapi aku tidak mampu membawa emak ke dokter. Karena kata orang biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS. Bagaimana orang seperti kita ini membayar cicilan setiap bulannya? Wong kata Bu Siti yang kerja di puskesmas itu pernah bilang, kalau menunggak tidak membayar bisa terkena denda. Ya sudah, orang miskin dilarang sakit. Hampir 1 bulan aku menggantikan emak untuk berburu kardus bekas, koran-koran bekas, botol-botol bekas, ke warung-warung deh toko. Sering aku memungut barang bekas yang dibuang sembarangan oleh orang-orang itu. Tapi aku tidak habis pikir ya, kenapa orang-orang itu bisa membuang sampah seenaknya sendiri? Bukankah mereka itu tahu bahwa tindakan mereka itu bisa merusak lingkungan kita? Sementara tong sampah malah dibiarkan kosong, tidak berfungsi semestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emak yang menggantikan Bapak untuk mencari nafkah. Sempat emak menjadi buruh cuci dengan upah yang seikhlasnya. Tapi upah yang kecil itu tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Bayangkan saja kalau bajunya luntur, rusak, ya emak harus menggantikan 2 kali lipat. Lambat laun tenaga
saja per kilonya. Tapi cukup sekali kalau aku belikan beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan, emak selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup kami. Emak itu pengen sekali kalau aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Gapai terus cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Nah, dengan barang-barang ini kami masih bisa makan, sekolah, dan jika ada uang yang lebih bisa aku belikan pulsa internet. Lihatlah langit biru Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Dan berapa ton sampah yang kamu dan emak selamatkan. Jika tidak, ya sampah-sampah itu yang akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa punya handphone ini? Iya toh? Kalian pasti curiga. Kenapa? Karena aku anak pemulung. Baik, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah menunjukku menjadi kepala regu lomba gerak jalan. Awalnya aku masih ragu, tapi kami berlatih dengan sangat keras dan akhirnya regu kami menang. HP ini adalah pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Ya, Tuhan itu memang maha adil. Di saat kita membutuhkan, saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Sampah plastik. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan 10-15 tahun agar bisa terurai. Kalian tahu tidak? Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Coba bayangkan saja, konsumsi penduduknya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini ya? Langit pekat, pohon mati. Air di mana? Air. Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Iya, ini harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang itu?
kerajinan daur ulang. Ya, di pintu masuk itu terdapat spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbarui, perbaiki, dan daur ulang. Iya, aku masih mengingat tulisan itu. Tapi aku juga pernah diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana aku diajarkan bagaimana cara mengolah barang bekas menjadi bermanfaat. Tapi kenapa aku harus minder dan malu? Betul, saya dan teman-teman yang mau mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan ya Pak jadwalnya? Oh, baik-baik Pak, saya akan usahakan. Ya, kami akan datang. Ya, oh, boleh Pak. Kalau mau melihat di rumah, ya, boleh. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Aku harus lebih giat lagi. Lebih kreatif lagi. Tapi sepertinya handphone ini harus aku jual untuk berobat emak. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Dokter yang merawat emak juga bilang kalau ternyata penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Dokter juga tidak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Aku pun tidak bertanya lebih jauh lah. Dan di dalam perjalanan, emak berbisik kepadaku, Aini, kamu itu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Aini bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak.